Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Adi, belajar menjadi lebih mudah. Untuk anak-anak kelas 4, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bunyi ya. Sekarang kita masuk di tema 1, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Jadi untuk anak-anak, nanti kita akan memiliki kata kunci, yaitu terkait dengan pemantulan dan juga penyerapan bunyi. Jadi nanti kita akan mengulas terkait dengan pemantulan dan juga penyerapan bunyi. Oke, yang pertama-tama bunyi ya sering sekali kita dengar dalam berbagai aktivitas kita sering mendengarkan bunyi. Entah bunyi itu menyenangkan, entah bunyi itu membisingkan ya. Ada suara musik, alunan gitar ya. Tentunya menyenangkan. Ada juga yang membisingkan seperti kemacetan dan juga yang lainnya. Bunyi dapat didengar oleh manusia karena manusia memiliki indera pendengaran. Jadi, indera pendengaran manusia akan bekerja ketika menerima gelombang suara yang merambat melalui udara ya. Jadi kemarin juga sudah belajar terkait dengan anatomi telinga ya, terkait dengan indera pendengaran manusia ya. Berikutnya bunyi akan merambat dan melalui udara sampai ke telinga ya. Jadi untuk perambatannya sendiri bunyi itu merambat melalui benda padat, cair dan juga udara atau gas seperti itu ya. Berbeda dengan keadaan luar angkasa ya. Luar angkasa itu tidak memiliki udara. Keadaan ini disebut dengan ruang hampa udara. Jadi para astronot yang pergi keluar angkasa akan membutuhkan alat bantu untuk bisa berkomunikasi, yaitu atau membantu percakapan mereka ya melalui radio. Gelombang radio dapat merambat melalui ruang hampa udara. Seperti itu. Oleh karena itu, bunyi dapat kita dengar jika memenuhi syarat antara lain ya. Jadi bunyi dapat kita dengar, dapat kita terima jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah adanya sumber bunyi ya, adanya sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang bergetar itu menghasilkan bunyi, seperti itu. Ada sumber bunyi. Yang kedua ada media atau perantara atau zat perantara yang bisa menghantarkan bunyi tersebut, yaitu ada benda padat, ada cair dan juga gas, seperti itu. Dan ada pendengar atau reseptor bunyi. Jadi manusia bisa mendengar ya karena memiliki indera pendengaran, yaitu telinga ya. Oke, yang pertama kita nanti akan belajar terkait dengan sifat-sifat bunyi ya. Oke, kita ulas dulu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi suara kereta api, suara burung, suara orang yang mendengur sangat jelas pada saat tidur itu berbeda ya. Suaranya tetap berbeda kita dengar ya. Bunyi sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tidak bersuara pun akan menghasilkan bunyi ya. Coba kita diam, sunyi sepi ya. Nanti kita bisa mendengar suara ketika saat bernafas. Oke ya, bisa dicoba itu. Oke, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi ya, ini perlu untuk digarisbawahi, perlu untuk anak-anak ingat ya. Oke, sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama termasuk gelombang
longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium, yaitu medium itu perantara. Jadi membutuhkan medium atau perantara untuk bisa tersampaikan bunyinya. Yang ketiga adalah dapat dipantulkan. Jadi pokok bahasanya termasuk nanti bunyi yang dipantulkan. Berikutnya, sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi, ya. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya apa ya? Contohnya ada garpu tala, ya. Kalau dipukul, alat-alat musik seperti gamelan, alat musik seperti suling, trompet, serta benda-benda lain yang dipukul seperti drum, ada gendang, ada beduk, ya. Kita bisa melihatnya contoh dari sumber-sumber bunyi tersebut. Bisa dari hewan, ya, suara-suara burung, suara hewan apapun itu, ya, harimau, kucing, atau yang berada di lingkungan kita. Oke. Yang berikutnya ada jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satu frekuensi adalah hertz, ya, menulisnya Hz, ya. Berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Oke. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, ya, kurang dari 20 Hz, ya. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan juga kuda, ya. Berikutnya lebih tinggi lagi dari 20 Hz, yaitu bunyi audiosonik, bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, ya. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia, ya. Dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz, ya. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Jadi 3 jenis bunyi ini ada infrasonik, ada audiosonik, dan juga ada ultrasonik. Oke, dapat dimengerti, ya. Berikutnya ada perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu mediumnya. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa, ya, karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Jadi ketika partikelnya lebih padat, nanti proses penghantaran bunyinya akan lebih cepat, ya. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar ataupun meningkat suhunya, ya, suhu perantaranya itu semakin tinggi, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada suhu medium tersebut akan menjadikan molekul-molekul bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan
tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu yang singkat ya. Jadi semakin tinggi suhunya, nanti molekulnya akan bergerak lebih cepat sehingga nanti energi akan berpindah dengan waktu yang singkat sehingga cepat lambat bunyi akan semakin cepat seperti itu. Berikutnya ya, terkait dengan pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul ya. Yang pertama ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi pantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa, karet dan juga gabus ya. Jadi untuk gaung sendiri adalah pemantulan bunyi yang memantul dari benda-benda padat ya, seperti di ruangan itu, seperti di kamar ya, itu akan memantulkan bunyi ya. Oke, jadi untuk gaung sendiri ya, suara pantulannya hampir bersamaan dengan bunyi asli ya, yang akan terdengar berulang-ulang ya. Oke, mudah dipahami ya. Jadi intinya ya, gaung ini terjadi jika dipantulkan pada permukaan yang keras. Jadi bunyi memantul dari permukaan yang keras ya. Contohnya tadi ada di bioskop. Maka ini ada gambar bioskop ya. Maka di bioskop itu ada karpetnya dan juga di dindingnya ada pelindungnya. Seperti itu agar tidak terjadi gaung ya. Jadi nanti kalau terjadi gaung nanti nontonnya tidak enak karena terjadi suara yang berulang-ulang. Berikutnya juga di ruang pertemuan ya. Di ruang pertemuan itu rata-rata ya, ada ini contohnya, lantainya itu biasanya ada karpetnya juga. Terus plafonnya juga ada pelindungnya, ada peredamnya ya. Contoh lain adalah di studio musik ya. Studio musik atau studio rekaman itu juga menggunakan peredam suara agar suaranya tidak menggaung dan juga nanti bisa diredam sehingga hasilnya akan bagus seperti itu. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya ya. Terjadinya karena jarak ya. Jadi jaraknya lumayan ya, ini tidak berdekatan. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan yang memiliki jarak ya. Ada lagi gema terjadi di gua, di lembah, di bukit-bukit ya. Dan gema dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang ataupun gua. Jadi gema ini nanti pantulannya akan terdengar setelah suara aslinya ya. Seperti contoh ini ada gambar seorang yang berteriak di depan gua. Ini juga ada gambar alam ya. Seperti itu, ada di lembah, katakanlah ada di bukit ya. Itu nanti akan timbullah yang namanya gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Seperti itu ya. Berikutnya ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap ya. Jadi selain bunyi itu bisa memantul juga bisa diserap. Bunyi dapat diserap ya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak.
Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya ada karpet, ada goni, kertas, ada kain, ada busa, dan juga ada wol. Benda-benda tersebut dapat dijadikan peredam pada dinding dan langit-langit gedung pertemuan. Ada studio rekaman dan juga ada gedung bioskop. Seperti itu ya penggunaan peredam ya. Oke. Ya, benda yang dapat dijadikan peredam itu bisa diingat-ingat ya. Ini termasuk perlu digarisbawahi ya. Yang berikutnya, jenis bunyi yang lain ya. Bunyi yang lain memiliki jenis-jenis, antaranya adalah penamaan bunyi ini ya. Nada, yang pertama itu nada. Bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Yang kedua, desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Tiga, dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak ya. Oke. Dan yang keempat ada warna bunyi atau timbre. Adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengar berbeda. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimaksud dengan resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang dapat bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan juga merugikan ya. Pertama, ada resonansi yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan juga genderang. Oke, yang kedua, resonansi yang merugikan, yaitu resonansi yang terjadi pada deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah, seperti itu. Jadi resonansi intinya adalah ada suatu getaran ya, suatu getaran yang akan menimbulkan getaran lain ya, yang mempengaruhi ya. Oke, seperti ada yang menguntungkan itu terjadi pada bermacam-macam alat musik. Untuk resonansi yang merugikan yaitu suara deru pesawat terbang ya. Saat pesawat ya mulai terbang itu kan suaranya terdengar sangat keras ya. Jadi bisa membuat kaca pecah kalau terdekat-dekat dengan bandara, seperti itu ya. Maka di bandara itu diatur sedemikian rupa ya sehingga tidak terjadi kerugian pada saat ada pesawat yang terbang, seperti itu. Oke, mudah dipahami ya. Jadi tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Kita belajar terkait dengan bunyi ya. Ada sifat-sifat bunyi, ada sumber bunyi, jenis-jenis bunyi ya. Ada jenis bunyi infrasonik, audiosonik, ultrasonik ya. Dan juga ada perambatan bunyi ya. Bunyi merambat melalui medium ya. Mediumnya ada padat, cair, dan juga gas ya. Saya ulangi berkali-kali ya biar anak-anak itu paham dan juga jelas. Dan juga untuk mediumnya, ketika mediumnya bersuhu tinggi, kecepatan bunyinya juga semakin meningkat ya, dan juga kerapatan molekul-molekulnya ya. Pemantulan bunyi ada gaung, yaitu pantulan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, dan juga ada gema yang bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Oke, dapat dipahami ya anak-anak. Itu yang dapat Pak Adi sampaikan. Untuk tugas-tugasnya nanti bisa diselesaikan ya. Nanti tugasnya bisa melalui WA. Terima kasih.
cukup sekian dari Pak Adi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Adi belajar menjadi lebih mudah.